Sejak kapan Alkitab ada pasal dan ayat dan siapa pelakunya? Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS dari Gereja Allah Gaefu. Kalau ditanya pada Pendeta HTD, mudah sekali. Karena ayat Alkitab sudah memberi clue atau memberi petunjuk. Bapak Ibu Saudara, dulu Alkitab PL dan PB ditulis dalam bentuk lembaran digulung, gulungan ya. Ya beginilah kalau raja-raja itu, raja-raja zaman dulu kan membaca surat tuh kayak gini nih. Buka seret gitu ya, gulungan kitab. Yesus pada Lukas 4 ayat 16 membaca kitab Yesaya. Dia ambil salah satu bagian dari kitab Yesaya, bentuknya gulungan ya, gulungan gini dibuka. Ya, roh Tuhan ada padaku gitu kan ya. Jadi dulu pun perjanjian lama sudah dipisah dalam bentuk gulungan-gulungan. Gulungan-gulungan itulah modal awal yang nanti menjadi chapter atau pasal. Sudah ada tanda baca belum, Pak? Tanda baca standar pasti, karena Musa di era Musa itu sudah menulis dengan standar baku ya toh. Ada tanda baca seperti itu. Jadi dalam bentuk standar ya, belum tanda baca modern ya. Kalau sekarang kan ada titik dua, ada, nah mungkin itu belum ya. Tetapi bahwa ini kalimat terus ini nyambungnya ke sini itu pasti sudah. Perjanjian baru juga ya. Total perjanjian lama dan perjanjian baru kurang lebih 1000 gulungan. Kurang lebih ya. Di perjanjian baru nanti diverifikasi di Septuaginta tahun 70 Masehi. Pelakunya siapa? Para rasul. Penulis Alkitab 8 rasul itu memverifikasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, perjanjian lama udah nggak ada masalah ya. Ya mungkin yang rusak-rusak sedikit dibener-benerin lah, begitulah. Mungkin dijahit atau apa ya. Kalau ada yang rusak-rusak karena kan udah dimakan usia. Kemudian yang perjanjian baru diverifikasi juga, ditranslate menjadi bahasa Yunani. Pelakunya ya para rasul, terutama Petrus, siapa? Paulus, Markus dan Lukas. Ya, Paulus dan Lukas ini orang pinter lah, orang sekolahan lah, walaupun bukan sekolah umum ya. Sekolah agama, tapi baca tulis dia bisa. Kemudian Markus ini diperkirakan yang mendanai atau mendanai beli apa itu namanya ya, perkamennya lah, apa bahan untuk nulis ke dalam bahasa Yunani toh ya, ditranslate selama kurang lebih 4 tahun dari tahun 66 Masehi ke tahun 70 Masehi, Septuaginta. Maka jadilah kurang lebih 1000 gulungan. Ya, perjanjian lama pakai bahasa Ibrani, sudah ada tanda baca, sudah pergulungan ini kan nanti jadi per pasal ya. Kemudian perjanjian baru juga ya, tanda baca standar ada ya, masih tulisan tangan ya. Oke, lalu para rasul mati sekitar abad pertama ya, mau masuk abad kedua, tahun-tahun 90, 95, 100 semua rasul mati. Disinilah bencana dimulai. Ketika munculnya para pecatan murid Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 66, generasi setelahnya ya, generasi anaknya atau cucunya, muncullah seorang yang namanya Tertulianus. Ini Anus dari Afrika. Ya, dia membuat tulisan-tulisan yang akhirnya muncul yang namanya Tritunggal. Ya, Tritunggal itu ya. Lalu nanti bermuara di Katolik. Nah, disitulah muncul yang namanya Santo. Ya, ayat kunci misalnya Roma 16 ayat 7 ya, Roma 16 ayat 7 kan semua rasul telah menjadi Kristen. Yang kayak gitu nggak ada di kitabnya Katolik. Awalnya nggak ada. Atau 1 Petrus 4 ayat 16, tulisannya Petrus kan, sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Diganti sama Katolik, sebagai orang Katolik memuliakan Bunda Maria. Awalnya seperti itu. Lalu dari itu jadilah kitab yang jumlahnya 75 dan 85. 75 itu Katolik, 85 itu Ortodoks. Sampai hari ini, Pak. Di masa gonjang-ganjing inilah
yang 1000 gulungan tadi yang asli, murni dan konsekuen disimpan di gua-gua Laut Mati. Ya. Jadi para murid-murid ya keturunan murid-murid mengajarkan kekristenan ya sembunyi-sembunyi. Nggak pakai kitab ya, pakai hafalan-hafalan aja beberapa ayat begitu. Ya. Sampai nanti tahun 1947 selama 16 abad itu Alkitab PLPB yang gulungan tadi, yang scroll tadi, jumlahnya kurang lebih 1000, ditemukan bertahap dari tahun 1947 sampai 1954. 5 tambah 9 tahun berapa? 56. Lalu selama 4 tahun ya, oleh yayasan yang namanya foundation ya, United Scripture Society, United Bible Society. Disitulah ditranslate dalam bahasa Inggris, plus tanda bacanya dikomplitin karena ini sudah era modern, sudah ada mesin cetak, dikomplitin lalu pakai huruf merah. Perjanjian Baru ada huruf merah ya. Jadilah Alkitab murni dan konsekuen bahasa Inggris ya, seperti itu. Tahun 1963 masuk ke Indonesia, dicetak oleh LAI 1971-72, 70-71-72. Ya, kalau sekarang mencari Alkitab yang itu agak sulit, pakai ini saja, pakai aplikasi saja ya. Sampai hari ini Pak, ya Alkitab murni dan konsekuen Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, PLPB, yang PB-nya ada huruf merah, tetap ditolak oleh Katolik, tetap ditolak oleh Protestan, tetap ditolak oleh Ortodoks. Jumlah kitab mereka sampai hari ini tetap 75 dan 85, tetap. Jadi yang jiplak siapa? Yang jiplak Katolik dan Ortodoks. Pasti. Kalau Kristen murni konsekuen lurus. Dari dulu juga 66 ya. Protestan coba 66, tapi 66 jiplak dari Katolik. Jadinya Protestan TB2, terjemahan baru 2, yang kesalahannya 6500 itu. Jadi very clear. That's it ya. Back to the scripture. Haleluya. Amin.